Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Evi Setiawan, NIM 1931040042 dari jurusan Penjaskesrek A angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran aktif kepemudaan. Langsung saja kita bahas materinya. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pemuda-pemudi generasi sekarang sangat berbeda dengan generasi terdahulu dari segi pergaulan atau sosialisasi. Mereka cara berpikir dan cara menyelesaikan masalah. Pemuda-pemuda zaman dahulu lebih berpikir secara rasional dan jauh ke depan. Dalam arti, mereka tidak asal dalam berpikir maupun bertindak, tetapi mereka merumuskannya secara matang dan mengkajinya kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan muncul dari berbagai aspek. Pemuda zaman dahulu juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, sedangkan pemuda zaman sekarang masih terkesan acuh terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Pemuda-pemuda saat ini telah terpengaruh dalam hal pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja, bahkan kemajuan teknologi pun yang seharusnya membuat mereka lebih terfasilitasi untuk menambah wawasan ataupun bertukar informasi justru malah disalahgunakan. Tidak jarang kaum-kaum muda saat ini yang menggunakan internet atau hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan seorang pemuda, seperti membuka situs-situs porno dan sebagainya. Pengertian pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan menurut para ahli, yang pertama itu Siagian 1994 memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha, pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita 1994 memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Dedi Tetiskon 2005, bahkan pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja yang melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. B. Peranan pemuda dalam pembangunan bangsa Indonesia. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pemuda tidak selalu identik dengan kekasaran dan anarkisme, tetapi daya pikir revolusionernya yang menjadi kekuatan utama. Sebab
Dalam mengubah tatanan lama budaya bangsa, dibutuhkan pola pikir terbaru, muda, dan segar. Perkembangan pemikiran pemuda Indonesia mulai terekam jejak sejak tahun 1908 dan berlangsung hingga sekarang. Periodisasinya dibagi menjadi 6 periode, mulai dari periode Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi pada tahun 1945, Aksi Tritura pada tahun 1966, periode 1967 sampai 1998, yaitu Orde Baru. Periode awal yaitu Kebangkitan Nasional tahun 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang merupakan organisasi priyayi Jawa pada 20 Mei 1908. Pada periode ini, pemuda Indonesia mulai mengadopsi pemikiran-pemikiran Barat yang sedang booming pada saat itu. Pemikiran-pemikiran tersebut antara lain adalah sosialisme, Marxisme, liberalisme, dan lain-lain. Periode berikutnya, Sumpah Pemuda 1928, ditandai dengan Kongres Pemuda pada bulan Oktober 1928. Peristiwa ini merupakan pernyataan pengakuan atas 3 hal, yaitu 1. Tanah air Indonesia, 1 bangsa Indonesia, dan 1 bahasa Indonesia. Dari peristiwa ini dapat kita gambarkan bahwa pemikiran pemuda Indonesia pada masa ini mencerminkan keyakinan di dalam diri mereka bahwa mereka adalah orang Indonesia dan semangat perjuangan mereka dilandasi oleh semangat persatuan. C. Masalah yang menyangkut generasi muda. Terdapat beberapa masalah yang menyangkut generasi muda, di antaranya yang pertama, menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme. Yang kedua, kekurangan pastian yang dialami generasi muda terhadap masa depannya. Yang ketiga, belum seimbang jumlah pemuda dan fasilitas pendidikan yang tersedia baik formal maupun non-formal. Yang keempat, kurang lapangan kerja dan kesempatan kerja sehingga pengangguran semakin tinggi. Yang kelima, masih banyak perkawinan di bawah umur, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. D. Permasalahan pemuda atau remaja. Dalam permasalahan pemuda atau remaja terdapat 2 golongan, yaitu yang pertama, krisis sosial atau lingkungan. Lingkungan sosial remaja sangat mempengaruhi pembentukan jiwa, tujuan, prinsip, dan sebagainya. Apabila lingkungan telah mengajarkan mereka untuk berbuat menyimpang, maka perbuatan menyimpang tersebut akan menjadi suatu kebiasaan. Dan apabila lingkungan mengajarkan mereka untuk berbuat baik, mereka tidak akan terbiasa dan tidak akan bisa untuk berbuat menyimpang. Yang kedua, krisis iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan seorang remaja sangat mempengaruhi jalan pikiran, tujuan prinsip, dan perilaku mereka. Remaja yang selalu beribadah tetapi istiqomahnya kurang, maka remaja itu masih muda rapuh. Berbeda dengan remaja yang beribadah dengan ikhlas dan memiliki kualitas intek yang tinggi, dia akan memiliki pengendali diri yang kuat, menahan dirinya untuk tidak terjerumus pada narkoba. Karena dengan inteknya, dia akan menjadi tegar dan berpondasi kuat. E. Arah pembinaan dan pengembangan generasi muda. Arah pembinaan dan pengembangan generasi muda ada 3 orientasi, yaitu beriorientasi pada Tuhan YNI,
nilai-nilai kerohanian dan falsafah hidup Pancasila. Orientasi ke dalam terhadap dirinya sendiri, mengembangkan bakat-bakat kemampuan jasmania dan rohani dalam dirinya agar dapat memberikan prestasi semaksimal mungkin. Orientasi keluar terhadap lingkungan, budaya, sosial, dan moral, dan masa depannya. Sumber orientasi keluar ini dibagi atas: yang pertama, pengembangan sebagai insan sosial budaya; yang kedua, pengembangan sebagai insan sosial politik dan sebagai insan patriot; yang ketiga, pengembangan sebagai insan sosial ekonomi, termasuk sebagai insan kerja dan insan profesi yang mempunyai kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya alam dan menjaga kelestariannya. Yang keempat, pengembangan pemuda terhadap masa depannya. Kepekaan terhadap masa depan akan menumbuhkan kemampuan untuk mawas diri, kreatif, dan kritis. F. 9 organisasi pemuda organisasi di Indonesia paling aktif. Pada awalnya, organisasi pemuda di Indonesia ini dipelopori oleh organisasi yang dikenal dengan nama Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Geonawan, Mangonkoeseomo, dan Soeraji. Untuk mendapat informasi mengenai Dr. Sutomo, Anda juga bisa baca biografi Bung Tomo. Itulah mengapa pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari nasional tersebut ditetapkan sejak tahun 1959 oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Bahkan saat ini telah didirikan Museum Kebangkitan Nasional. Untuk informasi bagaimana museum tersebut dibangun, Anda juga bisa baca sejarah Museum Kebangkitan Nasional. Selain museum, juga telah didirikan Monumen Kebangkitan Nasional di Solo, Jawa Tengah. Berikut ini ada 9 organisasi pemuda di Indonesia yang berhasil terbentuk oleh golongan pemuda. Yang pertama, Jong Java. Pada mulanya, organisasi ini bernama Trikoro Darmo atau TKD. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, ada 3 tujuan mulia. Organisasi ini didirikan oleh R. Satiman Wirjo Sanjojo di Stovia pada tanggal 7 Maret 1915. Alasan organisasi ini didirikan karena banyak golongan pemuda yang berpendapat bahwa Budi Utomo adalah organisasi elit. Tujuan organisasi ini sendiri adalah untuk mencapai kejayaan dengan memperkuat persatuan golongan pemuda. Tokoh organisasi Jong Java sendiri terdiri atas Sunardi, R. Satiman Wirjo Sanjojo, K. Darman, dan Agus Salim. Yang kedua, Jong Sumatranan Bond atau JSB. Organisasi ini dipelopori oleh Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta. Didirikan di Jakarta pada tahun 1917. Tujuan organisasi ini sendiri untuk memperkuat hubungan para pelajar yang berasal dari Pulau Sumatera dan mendidik mereka agar bisa menjadi pemimpin bangsa serta mengembangkan dan mempelajari budaya asalnya. Yang ketiga, organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan PPPI. Organisasi ini didirikan pada bulan September 1926. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memperkuat persatuan melawan para penjajah.
bertempat di Jalan Keramat nomor 106, Walter Freden, Batavia. Organisasi ini membuat konsep pergerakan yang mirip dengan Indosis Vereniging yang didirikan oleh Muhammad Hatta di Belanda pada tahun 1908. Organisasi ini sendiri dipelopori oleh para pemuda asal Jakarta dan Bandung. Berikut adalah nama-nama pelopor berdirinya organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Yang pertama Sugondo, yang kedua Abdullah Sigit, yang ketiga Rekso Dipuro, yang keempat Suwiryo, yang kelima Sumanang, dan yang terakhir adalah Aka Abdullah Ghani. Yang keempat, Jong Islamiantan Bond atau JIB. Jong Islamiantan Bond juga bisa disebut sebagai Perhimpunan Pemuda Islam atau yang disingkat PPI. Organisasi ini merupakan kumpulan dari golongan pelajar Islam Hindia Belanda. Jong Islamiantan Bond sendiri didirikan pada tanggal 1 Januari 1925 di Batavia. Organisasi ini tidak bersifat politik, tetapi lebih banyak terlibat dalam penyelenggaraan kursus pendidikan dan kegiatan persatuan bagi pelajar Islam Hindia Belanda. Menariknya, organisasi ini sendiri terbentuk dari beberapa organisasi lainnya, seperti Jong Sumatran Bond dan Jong Java. Yang kelima, Jong Batak. Jong Batak dan Jong Bataks Bond merupakan organisasi yang terdiri atas golongan pemuda yang berasal dari daerah Batak, Tapanuli. Maksud dan tujuan terbentuknya Jong Batak adalah untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan golongan pemuda serta untuk memajukan kebudayaan daerah. Organisasi ini terdiri dari 11 pengurus dan salah satu tokoh pelopor yang terkenal adalah Amir Sarifuddin. Foto para pengurus tersebut sekarang terpajang di Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Yang keenam, Jong Celebes. Jong Celebes atau Pemuda Sulawesi, anggotanya berasal dari Celebes, Sulawesi. Organisasi ini berdiri pada tahun 1917 yang dimiliki maksud tujuan untuk memperkuat dan mempererat persatuan dan ikatan persatuan para pemuda di daerah Sulawesi. Organisasi ini diketuai oleh Muhammad Yamin. Tokoh-tokoh Jong Celebes diantaranya sebagai berikut: Arnold Mononutu, Wawo Runtuh, Magdalena Mokoginta. Namanya semua agak-agak susah ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi peran aktif kepemudaan. Jika ada salah kata maupun salah tulisan dalam PPT saya, PowerPoint saya, atau salah dalam saya menjelaskan materinya, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi pedoman juga bagi teman-teman semua. Dan semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.